Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman sekalian dimanapun kalian berada senantiasa berada dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap optimis dalam mengikuti pembelajaran, dalam beraktivitas, dalam segala hal yang kalian lakukan. Jadi ini pertemuan kita yang ketujuh. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa di pertemuan yang terakhir, di pertemuan yang keenam, kita telah mengadakan kuis untuk semua materi UAS. Diharapkan dengan adanya kuis itu, teman-teman semua bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, bisa memiliki gambaran untuk soal-soal UAS nantinya. Di mana UAS nanti durasi pengerjaan beserta pengiriman atau pengumpulan jawaban hanya 3 jam. Jadi saya ingin membiasakan teman-teman untuk latihan. Makanya itulah tujuan diadakannya kuis. Di kesempatan kali ini saya akan membahas review materi yang melalui review soal kuis. Nanti baik soal maupun kunci jawabannya akan saya share kembali ke grup kelas teman-teman sekalian agar bisa dijadikan sebagai bahan belajar untuk teman-teman semua. Jadi videonya nanti kemungkinan akan saya bagi dalam 2 part. Part pertama untuk pembahasan soal 1 dan soal 2. Part yang kedua untuk pembahasan soal 3 dan 4. Sebagaimana video 2 part itu juga saya lakukan di kelas saya yang advance dan juga di kelas saya yang intermediate. Dengan harapan dan tujuan teman-teman tidak bosan, tidak jenuh dalam menonton video. Makanya saya split atau saya bagi 2 supaya tetap fokus. Oke, baik ya. Jadi tanpa perlu berlama-lama, kita akan langsung masuk ke soal. Baik, soal 1 materinya teman-teman semua harusnya sudah pada mengetahui ya bahwa materi di soal 1 itu tentunya adalah joint cost. Dikatakan Halekop ada perusahaan yang memproduksi alat tulis berupa pensil, pulpen, dan spidol, lalu mengeluarkan total biaya ya. Teman-teman bisa lihat DM, DL, MH-nya perbandingannya ya. Nah itu sebetulnya sih nggak perlu betul-betul dicari. Yang paling penting itu adalah kita tahu dulu joint cost-nya itu berapa. Jadi joint cost ya, total biayanya ini adalah joint cost ya, sebesar 500 juta. DM-nya kalau teman-teman mau cari boleh sih 5,5, 6,75 sama 7,75. Ini kan perbandingan ya. Teman-teman bisa lihat rumusnya bagaimana cara mencari hasil dari perbandingan. Jadi 5,5 dibagi buka kurung 5,5 tambah 6,75 tambah 7,75 tutup kurung kalikan 500 juta. Yang DL caranya juga sama ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah lalu dimintanya kita lihat metodenya apa ini. Dimintanya metodenya adalah physical measure dan NRV. Jadi nanti di ujian kalian di UAS nanti metodenya diminta juga physical measure dan NRV. Maka teman-teman tolong fokus dan perhatikan kedua metode ini dengan baik ya. Baik, kita perlu tahu produksinya berapa banyak. Dikatakan 150 unit alat tulis dengan perbandingan pensil, pulpen, dan spidol adalah 3:2:5 ya. Nah, untuk physical measure-nya tentu kita lihat dari unit yang diproduksi. Karena kan kita yang metode pertama itu adalah pengukuran fisik atau physical measure. Nah, maka teman-teman bisa dapat nih. Ini kan pensil kan 3 ya rasionya ya. 3 dibagi total rasionya 3 tambah 2 tambah 5 dikali dengan G3. G3 itu apa? Nih unitnya 150 unit ya. Jadi kita kasih tahu bahwa total produksi 150 unit alat tulis. Nah kita kelompokin pensilnya berapa unit, pulpennya berapa unit, spidolnya berapa unit. Nah gitu ya. Dari hasil ini teman-teman bisa dapat jumlah unit pensilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya rumusnya. 3 tambah 2 tambah 5 kali 150. Nah pulpen juga sama, pakainya 2 karena dia kan rasionya 2. Nah spidol 5 rasionya. Oke, setelah itu teman-teman jangan lupa weighting. Weighting itu apa? Bobotin.
fisik pensil ke fisik total bobotnya berapa? 45 dibagi 150 0,3, 30 dibagi 150 0,2, dan seterusnya ya. Nah, diminta untuk weighting atau pembobotan bulatkan 4 angka belakang koma. Contohnya 0,1234 atau kalau dalam persentase 12,34% kayak gitu ya. Nah, selebihnya teman-teman bulatin ke satuan terdekat. Jadi hanya di pembobotan saja, di weightingnya saja. Oke, setelah dapat bobotnya, teman-teman untuk join cost allocatednya itu gampang banget ya. Ini kan bobotnya 0,3, so 0,3 Anda kalikan 500 juta. Untuk yang pulpen, bobotnya kan 0,2. 0,2 kalikan 500 juta. Untuk yang spidol, 0,5 kalikan 500 juta. Tuntas ya, sampai di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa ditambahkan separable cost kalau dia bisa diproduksi lebih lanjut. Mengapa? Karena dikatakan teman-teman, manajemen juga memutuskan khusus untuk produk yang dapat diolah atau diproses lebih lanjut, maka perusahaan hanya menjual produk yang telah diolah tersebut dibandingkan produk awalnya karena memiliki adding value yang lebih besar. Jadi kalau di kelas dosen teman-teman, misalkan dia diolah lebih lanjut, kalau fisika measure dia mau tetap jual pensil aja, boleh aja. Jadi kalau Akmen ini sebetulnya tidak punya standar yang betul-betul baku atau mengikat. Jadi sebagaimana kita ini menginterpretasikannya gitu. Jadi kalau misalkan seperti itu sebetulnya boleh-boleh aja. Kalau misalkan yang mau dijual tetap pensil, bukan yang sudah diolah lebih lanjut. Nah, tapi untuk kelas lab supaya semuanya punya persepsi yang sama, punya persepsi yang seragam, satu sudut pandang, satu point of view, maka pakai ada kalimat ini. Khusus untuk produk yang dapat diolah lebih lanjut, maka hanya menjual. Jadi yang dijual hanya apa? Yang telah diolah lebih lanjut. Jadi kalau pensil bisa jadi pensil mekanik, maka pensil biasa nggak akan dijual. Yang dijual apa? Pensil mekanik. Pulpen dijual nggak? Nggak. Yang dijual adalah pulpen gel. Karena apa? Adding value-nya lebih besar. Nilai tambahnya lebih besar. Ketika barang manufaktur diolah lebih lanjut, akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Manfaat ekonomisnya pun juga lebih tinggi. Makanya yang diprioritaskan adalah barang yang telah diolah lebih lanjut. Jadi fisika measure untuk yang belum diolah itu cuma buat awalnya doang, nentuin join cost ya, bobotnya. Nah, kalau bisa diolah lebih lanjut, teman-teman jangan lupa tambahin separable cost ya. Di sini dikatakan ya, untuk melanjutkan di paragraf ketiga, di paragraf keempat, produksi tersebut, Harley Corp mengeluarkan biaya tambahan untuk kedua produk sebesar 327.500 dengan perbandingan separable cost untuk pensil mekanik dan pulpen gel adalah 1:4. Jadi teman-teman masukin ke totalnya nih 327.500. Nah, kita bobotin ke pensil berapa? Kan perbandingannya untuk pensil mekanik dan pulpen gel 1:4. So, teman-teman bisa lihat di rumus 1 dibagi 1 tambah 4 berarti 5. Jadi 1/5 dikalikan 327.500. Maka teman-teman akan dapat angkanya 65.500. Untuk yang pulpen berarti 4/5 seperti di rumus kalikan 327.500. Nah, berikutnya teman-teman tinggal jumlahin total production cost-nya ya. Dapat dari mana? Join cost allocated ditambahkan dengan separable cost ya. Join cost allocated ditambahkan separable cost. Nah, setelah itu, kalau yang spidol karena dia nggak ada separable cost, tidak diolah lebih lanjut, maka total production cost-nya sama dengan join cost allocated-nya ya. Yang terakhir unit product cost. Jangan lupa ini dibagi aja teman-teman. 215.500.000 teman-teman bagi dengan jumlah unit yang diproduksi ya. Dikasih tahu ya, ketika di paragraf ketiga, ketika di jumlah unit yang diproduksi lebih lanjut adalah 48 dan 38, maka pensil mekanik teman-teman bagi 48. Pulpen bagi 38. Jadi kita bagi sesuai jumlah
yang diolah lebih lanjut. Karena dia hasil olah lebih lanjutnya 48, maka dibagi 48. Kalau pulpen gel hasilnya 38, maka ini dibagi 38 ya. Kalau spidol, maka kita tetap pakai angka yang awal, yang atas. Karena dia kan tidak diolah lebih lanjut. Pakai yang physical measure di awal, 75. Nah, jadi teman-teman jangan tak kecoh ya. Kok kenapa ini nggak dibagi 45 yang pensil? Ya karena kan pensilnya diolah lebih lanjut. Menjadi apa? Pensil mekanik. Kalau pensil mekanik, maka dibaginya dengan jumlah unit pensil mekanik. Bukan pensil biasa yang 45. Jangan tak kecoh. Berikutnya teman-teman tinggal lihat sales revenue-nya ya. Oh, ini di sini saya juga udah kasih penjelasan untuk cari harga jualnya. Karena harga jualnya ini perhitungannya matematis ya. Jadi total harga jual ketika tulis adalah 50 juta per unit. Jadi total harga jualnya baik pensil tambah pulpen tambah spidol itu 50 juta. Masing-masing satu unit. Nah, dikasih tahu bahwa harga jual pensil sama dengan harga jual spidol, maka pensil sama dengan spidol ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan harga jual pulpen sama dengan 2 kalinya pensil. Nah, teman-teman tinggal adjust saja kan kalau total selling price berarti kan pensil tambah pulpen tambah spidol 50 juta. Nah, pensil sama dengan spidol. Maka pensil tambah spidol kita ganti pensil, pensil tambah pensil tambah pulpen sama dengan 2 pensil, tambah 2 pensil sama dengan 50 juta. Maka 4 pensil 500 juta, pensil 125 juta. Spidol sama dengan pensil, maka hasilnya 12 juta 500 ya. Oh, ini saya kelebihan 0. Mestinya kan 50 juta ya, bukan 500 juta, sorry. Nah, ya. Jadi ini 12 juta 500 ribu harusnya pensilnya. Maka spidol sama dengan pensil 12 juta 500. Pulpen kan 2 kalinya pensil, maka harga jual pulpen 25 juta. Ini salah ya, kelebihan 0 sorry tadi. Ya. Nah, ya. Maka untuk yang dibilang kan kalau sudah diolah harga jualnya 125% nih. Kursus saya perhatikan ya. 125% dari harga sebelum alat musik. Sorry, ini bukan alat musik, alat tulis ya. Sebelum alat tulis tersebut diproduksi lebih lanjut. Maka untuk pensil mekanik 125%, teman-teman kalikan 12.500.000. Untuk pulpen gel 125%, teman-teman kalikan 25 juta ya. Ini bukan alat tulis ya, tapi bukan alat musik tapi alat tulis. Ini teman-teman nanti diralat ya, bukan alat musik melainkan alat tulis. Tapi teman-teman gak usah khawatir, nanti saya kan akan kasih kirim file soal dan lembar jawaban. Tentu file soal yang saya kirim pasti yang sudah saya perbaiki. Jadi yang lalat-lalat ini akan saya perbaiki pada file soal yang saya kirimkan. Nah, maka sales revenue-nya teman-teman bisa lihat. Yang terjual berapa? Hanya berhasil menjual 60% dari semua produk yang diproduksi. Maka sales revenue-nya 48 unit kalikan 60% kalikan J22. Harganya tadi berapa pensil mekaniknya ya? 15.625. Nah, begitu juga untuk pulpen gel. 38 kalikan 60% kalikan harganya. Harga pulpen gel. Nah, spidol kalikan aja 75 kali 60% kali J15. Nih harga spidol tadi 12 juta 500 ya. Seperti itu. Untuk COGS-nya caranya gampang banget. Sama D8 nih. Tadi unit produk cost ya. Teman-teman kalikan 48 unit. 48 unit kan yang diproduksi ya. Kalikan yang terjualnya. Yang terjualnya hanya 60%. Maka kalikan 60%. Boleh nggak kok langsung? Boleh. Misalkan teman-teman tahu 60% dari 48 itu berapa sih? Nah, kalau misalkan teman-teman itu bisa tahu 60% dari 48, maka boleh langsung. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman caranya ya. Teman-teman gak usah khawatir
penilaian saya tidak hanya berfokus pada pada nilai akhir semata, sebagaimana yang sudah saya tekankan berkali-kali. Saya melihat usaha dan melihat cara berpikir logis yang teman-teman lakukan. Jadi kalau misalkan jawabannya angkanya kurang pas, tapi saya melihat teman-teman prosesnya benar, cara berpikirnya benar, nah itu tetap ada nilainya. Jadi bukan kalau jawaban salah langsung 0, enggak. Ya, karena itu sangat penting teman-teman paham secara konsepnya. Oke, yang berikutnya menggunakan metode NRV. Teman-teman tahu kalau menggunakan NRV maka kita mencari harga jualnya ya dari semua unit yang kita produksi. Nah, untuk formatnya teman-teman tahu ya, final sales value of total production. Ingat, di sini kita pakainya total production ya. Sama halnya kayak di sini kita pakainya kan unit product cost itu dibagi total production ya. Nah, bedanya kalau di income statement itu pakai unit yang terjual ya. Di income statement pakai unit terjual. Di alokasi joint cost pakai unit yang diproduksi. Ingat bedanya. Alokasi joint cost teman-teman pakai unit yang diproduksi. Di income statement pakai unit yang terjual. Jangan kebalik ya. Yang atas unit diproduksi, yang bawah unit terjual. Nah, maka unit produksi ya gampang ya. Kan ini kan 48. Kali aja nilai jualnya berapa J22. 48 kali 15.625.000 untuk pensil mekanik. Untuk pulpenjel itu juga sama ya. 38 teman-teman kalikan 31.250. Untuk spidol maka produksinya berapa unit? Spidol 75 unit ya, seperti yang kita udah hitung di awal. Jadi 75 teman-teman kalikan harga spidolnya 12.500. Teman-teman totalin. Nah, jangan langsung dibobot, dikurangi dulu sama variable cost kalau dia ada. Maka pensil mekanik tadi di atas kan variable costnya 65.500 ya, dikurangi 65.500. Pulpenjel maka dikurangi 262 juta. Nah, spidol tidak diolah lebih lanjut, maka dia tidak punya variable cost ya. Setelah teman-teman kurangi dapat hasilnya ya 684.500, 925.500, 937.500. Nah, berikutnya baru teman-teman bobotin. Ingat, bobot itu menggunakan 4 angka belakang koma. Jadi 0,1234 atau dalam persentase 12,34%. Nah, maka teman-teman tinggal bagi aja ya, 684.500 dibagi 2547.500. Teman-teman akan dapat angkanya 0,2687, 0,36 dan seterusnya. Intinya pasti total nih. Ini hasilnya harus 1. Kalau nggak 1 berarti jawaban teman-teman salah ya. Nah, yang berikutnya joint cost allocated-nya kita alokasikan. Jadi tadi kita udah dapat bobotnya, teman-teman kaliin. Kaliin kemana? Ke joint cost ya. Joint cost kita berapa tadi? 500 juta ya, 500 juta. Nah, jadi DMDL MOH ini sebetulnya teman-teman gak usah cari juga nggak apa-apa. Ya, ini saya cuma mau kasih tahu aja cara menghitung DMDL MOH. Kita nggak butuh kok buat tahu DMDL MOH, yang penting kan joint cost-nya yang kita pakai. Jadi DMDL MOH kalau ujian nanti kalau nggak dibutuhkan, teman-teman gak usah cari ya, supaya tidak membuang-buang waktu. Kalau ini nggak dipakai, abaikan, gak usah cari DMDL MOH-nya, nggak guna ya, karena itu akan membuang-buang waktu saja. Nah, teman-teman kalikan ya, 500 juta kalikan 0,2687 ya, seperti ini ya teman-teman ya, kalikan 500 juta. Totalnya harus hasilnya 500 juta. Berikutnya teman-teman hitung total production cost-nya. Total production cost dapat dari mana? Ini. Joint cost allocated ditambahkan dengan separable cost. Maka kalau di rumus teman-teman lihatnya D23 minus D20. Kenapa saya pakainya minus? Karena di D20-nya ini minus. Ya dong. Rumus Excel kan negatif ketemu negatif akan menjadi positif. Karena saya pakainya rumus Excel. Tapi teman-teman kalau yang nulis tangan, nanti kan ujian tulis tangan ya. Untuk total production cost gampangnya gini aja. Separable cost 65.500 tambahin dengan 134, 347, 399. Nah, yang pulpenjel juga sama. 262 tinggal teman-teman tambahin 181, 648, 675. Yang spidol berarti dia join cost aja 184, 003, 925.
Lalu yang atas kok, yang 750 juta, 1187, 937, kepake nggak? Nggak. Yang atas ini kepake cuma buat nilai awal, dikurang separable cost, buat dapat NAV-nya, supaya kita bisa bobotin. Jadi yang atas ini dipakai cuma buat pembobotan. Selebihnya nggak dipakai. Ya, jadi ingat ya teman-teman ya, total production cost dapatnya dari mana? Join cost Anda tambahkan dengan separable cost ya. Join cost tambahkan dengan separable cost. Nanti hasilnya pasti 827.500. Kalau teman-teman mau ngecek jawaban teman-teman benar atau salah, lihat nih. Total production cost baik pakai physical measure maupun pakai NAV, hasilnya harus sama, 827.500 dengan 827.500. Nih, lihat ya teman-teman ya, kursus saya. 827.500 sama 827.500 harus sama. Nah, lalu yang berikutnya teman-teman tinggal bagi aja ya yang diproduksi. Jadi total production dibagi 48, kalau ya PC mekanik dibagi 38, yang speedo dibagi 75. Berikutnya untuk income statement, tampaknya teman-teman udah paham lah pasti ya. Tinggal kaliin aja 60% kali 48. Nah, untuk sales revenue ini pasti sama dengan yang physical measure. Nggak mungkin beda. Sales revenue-nya pasti sama percis angkanya. Kalau teman-teman perhatikan nih, angkanya sama percis ya untuk sales revenue. Bedanya di mana? Bedanya hanyalah di COGS sama gross margin-nya. Kenapa? Karena kan dia pembobotannya berbeda ya untuk alokasi joint cost. Maka unit product cost ya itu juga pasti berbeda. Nah, teman-teman hitung unit product cost terus gross margin. Nah, ini kebetulan aja hasil akhirnya sama ya. Pas 96.500 sama 1228.500. Ini kebetulan. Nggak harus selalu sama. Yang harus selalu sama itu adalah sales revenue, itu selalu sama. Sama ini total production cost. Total production cost harus sama. Kalau atas 827.500 pakai metode apapun tetap harus 827.500 ya. Kalau teman-teman ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan ditanyakan pas kita kelas di hari Kamis jam 6:30 malam. Nah, berikutnya kita akan masuk ya teman-teman ya ke soal yang kedua. Nah, dah. IHC merupakan perusahaan yang memproduksi furniture berbahan dasar kayu jati menggunakan proses coating metodenya FIFO. 3 departemen, departemen pemahatan, pengecetan, dan finishing. Inspeksi dilakukan 10% sebelum DM ditambahkan pada tiap departemen ya. Ini kata kuncinya. Jadi buat spoilet itu kan untuk conversion cost dari spoilet, lihatnya kan sudah sejauh mana. Lihatnya adalah titik inspeksinya di titik berapa. Nah, ini kasih tahu inspeksinya 10% sebelum DM ditambahkan. Nah, maka teman-teman bisa lihat, tapi walaupun ada 3 departemen, yang teman-teman perlu hitung palingan cuma 2 aja. Departemen pemahatan dan departemen pengecetan. Jadi nggak usah 3 departemen, tetap 2. Nanti di ujian nanti juga 2 departemen ya. Metodenya juga FIFO. Jadi teman-teman perhatikan metodenya. Metodenya FIFO. Nah, teman-teman bisa lihat seperti yang di soal ya. WP beginning. Nah, teman-teman lihat dulu informasi di soal, kasih taunya apa nih. Ini saya tutup dulu ya supaya nggak bikin pusing. Mana nih? Nampaknya ini kayaknya karena terlalu kecil. Ya udah, pokoknya ini teman-teman abaikan dulu yang saya blok ini ya, seakan-akan belum ada. Nah, baik, jadi kita lihat di soal. Kita fokus ke departemen pemahatan. Pada akhir April 2020, IHC memiliki 100 unit WIP. Sekarang teman-teman kita diminta menghitung untuk bulan Mei ya, bulan Mei. Jadi kalau data akhir April itu sama dengan
Berarti kan akhir April ya. Akhir April. Sekarang kita di bulan Mei. Berarti ini sama dengan beginning WIP. Jadi WIP beginning kita berapa? 100 ya teman-teman ya. Memiliki 100 unit yang baru selesai 3/5 dengan DM. Ya itu nanti dulu. Lalu IHC mengerjakan tambahan unit sebanyak 525 pada bulan Mei 2018. Berarti started during current period-nya sebesar 525 unit. Kata kuncinya adalah mengerjakan tambahan ya. Tambahan unit. Jadi awalnya ada 100 unit, itu karena beginning WIP. Terus tambahan unit, berarti itu yang betul-betul dimulai di bulan Mei. Jadi started during current period itu 525. Maka tuh account for-nya 625 ya. Lalu berikutnya baru di step kedua yang kita mau pakai equivalent unit ya. Yang pertama, goods unit completed and transfer out during current period. Teman-teman pisahin, karena dia metodenya FIFO, teman-teman pisahin antara from beginning WIP sama started and complete. Jadi harus dipisahin, yang beginning sama yang akhir ya. Itu yang penting ya. Dikasih tahu bahwa dari total unit yang dikerjakan, 80% ya berhasil diselesaikan dan ditransfer ke departemen pengecetan ya. Artinya apa? 80% ya berhasil ditransfer dan diselesaikan. Nah, teman-teman gampangnya gini. Kalau untuk from beginning WIP, teman-teman langsung salin aja dari yang atas. WIP beginning. Karena kita FIFO, first in, first out. Maka kalau kita mau transfer, pasti kita transfer yang WIP beginning terlebih dahulu. Jadi kita pasti transfer dulu semua WIP beginning kita. Maka teman-teman langsung masukin ya. From beginning WIP-nya 100. Nah, untuk started and complete, teman-teman gampang dapatnya dari mana? Dikasih tahu gini. 80% berhasil diselesaikan dan ditransfer. Ini kan goods unit completed and transfer out during current period. Nah, 80% ditransfer dari total unit yang dikerjakan. Total unit yang kita kerjakan adalah 625. Jadi teman-teman kalikan 625 kalikan 80% dikurangi yang from beginning WIP. Maka teman-teman akan dapat angkanya 400 ya. Lalu kasih tahu dari hasil inspeksi 10% dari unit yang diinspeksi dikategorikan sebagai spoilage dengan perbandingan normal dan abnormalnya 1:3. Sisanya merupakan WIP ending ya. Nah, dia mengadakan ini teman-teman, inspeksi ya. Dari hasil inspeksi bulan Mei ya. Penting di sini yang digarisbawahi adalah hasil inspeksi bulan Mei. Jadi inspeksi yang dilakukan di bulan Mei. Maka inspeksi itu yang diinspeksi adalah yang started during current period ya, started during current period. Yang started and complete ya. Karena kan dibilang dari hasil inspeksi bulan Mei 10%-nya dikategorikan sebagai spoilage. Maka teman-teman bisa lihat 10% kali B11 berarti 10% kali 400. Baru teman-teman kalikan nih. Kalikan dengan apa? Proporsinya normal spoilage sama abnormal kan 1:3. Berarti kali 1 dibagi 4. 4 dapat dari mana? 1 tambah 3. Kalau abnormal spoilage berarti kalikan 3/4. Ingat, 10% karena dari soal nih, kursor saya perhatikan. 10% dari unit yang diinspeksi. Unit yang diinspeksi yang mana aja? Ya yang started and complete. Inilah. Jadi yang diinspeksi teman-teman tahu ya, started and complete. Nah, kecuali kalau dia kasih taunya gini. Total spoilage 10% dari total pengerjaan. Berarti 10% dikalikan 625. Karena itu di kalimatnya total spoilage dari total pengerjaan. Tapi kalau dari hasil inspeksi bulan Mei, berarti lihatnya dari yang started and complete. Ya, jadi bedakan pendasarannya. Kalau dari hasil inspeksi bulan Mei, berarti ambilnya dari started and complete ya. Kalau misalkan dari total pengerjaan, maka kalikan 625. Nah, teman-teman bisa lihat. Atau dari total WIP, beginning WIP, ya kalikan 100. Lihat, basisnya itu apa. Nah, WIP ending ya selisihnya. Kita tahu bahwa equivalent unit, accounted for-nya harus sama dengan to account for. Harus sama-sama 625. Maka buat cari WIP ending, teman-teman tinggal selisihin aja. 625 dikurang 30, dikurang 10, dikurang 400, dikurang 100 ya.
Nah, berikut ya, kita perlu menghitung equivalent unitnya. Nah, ini yang cukup menantang. Dikasih tahu DM ditambahkan ketika proses produksi mencapai 60%. Jadi di level 60%, DM-nya pasti ditambahin. Dan conversion cost ditambahkan seiring dengan proses produksi. Nah, teman-teman, di sini kita perlu mengetahui bahwa beginning WP kita itu dia ada di level mana. Pada akhir April baru selesai 3/5-nya dengan biaya DM dan biaya CC. Artinya sudah ada biaya DM di sini. Ini biaya DM sama biaya CC-nya itu diabaikan dulu ya. Kita pakai lihat dulu 3/5 ya. Nah, artinya apa? 3/5 ini sudah jelas bahwa dia sudah ada di level berapa? 3/5 kalikan 100%. Kalau teman-teman kalikan ya, 3/5 kalikan 100, hasilnya 60%. Kita tahu bahwa di level 60% DM-nya sudah ditambahkan. Maka sudah di periode lalu sudah kena penambahan DM. Buktinya apa? Di sini ada biaya DM. Biaya DM 25.000. Berarti perlu nggak kita tambahin DM lagi? Tidak perlu. Karena apa? Di periode sebelumnya sudah ditambahkan DM di level 60%. Nah, lalu untuk conversion cost ya, kan dibilang ditambahkan seiring dengan proses produksi. Nah, beginning kita itu kan di level 60% ya. Tadi 3/5 kali 100, 60%. Berarti buat selesain kita berapa persen lagi? 40%. Ya dong. Dari 60% ke 100% itu 40%. Atau teman-teman boleh pakai cara pecahan aja. 1 dikurang 3/5 berarti kan 2/5 ya. Atau 40%. 2/5 kalikan 100 atau 40% kalikan 100. Hasilnya 40. Nah, untuk study and complete ini gampang banget. DM sama CC-nya full 100% ya. 400, 400. Nah, normal spoiler. Teman-teman lihat, dia udah masukin DM atau belum? Kita tahu di sini. Inspeksi dilakukan 10% sebelum DM ditambahkan. Nah, jadi inspeksi itu dilakukan sebelum DM ditambahkan. Artinya apa? Belum kena DM, udah diinspeksi. Kalau ada inspeksi, barang yang cacat, misal diinspeksi, oh ini cacat, oke stop sampai di sini, jangan dilanjutin, jangan diapa-apain. Kayak gitu ya. Jadi stop, jangan dilanjutin. Nanti dinilai dulu, kalau bisa di rework, kalau nggak bisa ya dibuang aja atau dijadikan material saja. Nah, maka 10% sebelum DM ditambahkan, maka DM-nya pasti 0. Kenapa? Belum nambahin DM, baik normal maupun abnormal. Nah, untuk CC-nya, teman-teman tinggal lihat. CC kan ditambahin di level 60% ya. Nah, inspeksi kan 10% sebelumnya. Berarti 60. Ini 60. Teman-teman kurangi 10. Berapa hasilnya? 50. Makanya ini 50% ya. 5 untuk yang abnormal spoiled 15 ya. Yang terakhir WP ending. Jangan lupa WP akhir dengan tingkat penyelesaian 40%. Kalau di level 40 udah masukin DM belum? DM kan dimasukin di level 60 ya teman-teman ya. Ini kita ending kita baru 40. Berarti belum masukin DM. Belum menyentuh sama sekali. Nah, untuk CC-nya 40% kalikan 85. Nah, teman-teman tinggal totalin equivalent unitnya ya. Nah, yang berikut ya, teman-teman tinggal masukin step 3 cost-nya nih, alokasikan ya. WP begini, cost edit in current period, sama total cost to account for. Ini mah gampang banget. WP begini kita tahu DM-nya 25.000, CC-nya 50.000. Maka DM 25, CC 50. Totalnya 75 ya. Cost edit in current period, kita dikasih tahu nih teman-teman. Biaya DM-nya total ya 158.800. Maka teman-teman masukin total production cost 158.800. Cari DM-nya kan lebih rendah 38.800 dari CC. Maka 158.800 teman-teman kurangi 38.800, setelah dikurang baru dibagi 2. Nah, maka teman-teman akan dapat nih. Lalu total cost to account for-nya teman-teman tinggal tambahin. Teman-teman bisa lihat ya rumusnya ya. Nah, ingat, kalau dia Vivo, untuk menghitung cost per equivalent unit, yang dilihat yang ini aja, cost editnya.
ya. Nah, teman-teman lihat ya cost editnya. Jadi nggak pakai harga yang 85 untuk menghitung ekuivalennya, tapi yang di periode ini aja 60.000. Ya, 60.000 sama 98. Teman-teman bagi ekuivalen unitnya. Tadi yang ini 400 untuk DM, CC 494. Maka teman-teman akan dapat angkanya ya, cost per ekuivalen unitnya 150 dan 200. Untuk ekuivalen unit diminta ya bolehlah dibuat ke kesatuan terdekat, boleh. Karena kan nggak ada keterangan ya, harus berapa angka belakang koma. Nah, yang berikutnya assignment of cost-nya nih ya teman-teman ya. Masukin WP begini teman-teman tinggal salin aja karena dia kan Vivo, jadi kita nggak boleh otak-atik. Ini yang saya kasih warna merah. Nah, ya. Ini teman-teman tinggal salin aja angkanya. Untuk WP begini teman-teman salin. Ya, makanya saya kasih warna merah, artinya sama. Lalu untuk cost editnya itu baru teman-teman hitung cost editnya. Dapat dari D10 kali D26. D10 itu yang mana? Nih, from beginning WP. Kan tadi ada CC-nya ya teman-teman ya. Kita masih ada CC. DM-nya kan udah nggak ada. Jadi dia nggak ada penambahan DM. Nah, tapi dia cost edit untuk WP beginning. Jadi gini, maksudnya gimana? WP beginning yang warna merah ini kan WP yang dari harga periode sebelumnya. Nah, untuk bisa melanjutkan CC-nya yang 40% tentu butuh biaya, ya dong. Nah, makanya kita butuh yang namanya cost edit to beginning WP. Teman-teman bisa lihat angkanya nih, dapat dari mana nih? 40 yang tadi ekuivalen unit. Teman-teman kalikan dengan 200, dapat 8.000 ya. Nah, seperti ini. Lalu stated and complete-nya teman-teman gampang ya caranya ya. Tinggal teman-teman kaliin aja 400 nih. 400 teman-teman kalikan 150. Lalu yang berikutnya 494 ya. Sorry. Ambilnya yang ini 400. Yang atas 400 teman-teman kalikan 150.000. Lalu nih lihat stated and complete yang ini 400. CC-nya 400 juga, teman-teman kalikan dengan 200 ya. Nah, untuk normal spoilet DM-nya nggak ada ya, cuma ada CC, maka 5 kalikan 200 jadi 1000. Nah, maka total cost of unit completed and transfer out kita hanya boleh menghitung normal spoilet, abnormal nggak boleh dibebankan, nggak boleh dimasukin ke cost ya, ingat. Nah, 224. Nah, ini perlu saya warna merah dan warna kuning karena ini angka ini akan kita bawa ke departemen berikutnya. Nah, untuk normal spoiler teman-teman gampang ya, tinggal kaliin aja 15 kalikan 200 3000. WP ending juga teman-teman tinggal kalikan 34 kalikan 200 6800. Nah, terakhir teman-teman total. Nah, hasil akhir pentotalan antara total cost accounting for nih yang saya tandain angkanya harus sama ya. Nih 238.300. Nah, ini harus sama total cost accounting for sama total cost to account for. Kalau nggak sama berarti teman-teman ada salah. Kalau beda sedikit karena pembulatan itu nggak masalah. Tapi kalau beda jauh itu sudah pasti jawaban teman-teman salah. Ya. Nah, oke, berikutnya kita masuk nih ke yang kedua, departemen packaging. Nah, kalau departemen kedua itu sedikit lebih repot. Kenapa? Dia ada transfer in ya. Transfer dari departemen 1. Nah, teman-teman lihat dulu. Yang pertama kan departemen pemahatan. Oh, ini namanya nanti teman-teman tinggal ganti aja ya. Departemen produksi diganti pemahatan. Departemen packaging diganti departemen pengecatan. Ini saya tadi salah tulis nama. IHC memiliki WP awal dengan penyelesaian 80%. Nah, kita lihat dulu ya. Dan departemen pengecatan mengerjakan total 700 unit. Ini ada total pengerjaan selama bulan Mei. Artinya WP beginning tambah yang transfer in during current period hasilnya 700 unit ya. Karena dia pakai kata total. Bedakan dengan yang ini. Ya, ini dia pakai kata total. Artinya kalau total itu yang dikerjakan itu semua. Sedangkan kalau yang tadi yang atas kan mengerjakan tambahan unit. Berarti kalau tambahan unit itu yang dimulai di bulan itu aja. Kalau total
berarti itu semua masuknya ke to account for 700 ya. Transfer in-nya 500 dapat dari mana? Teman-teman tahu lah ya tadi. Kan dikatakan 80% ya di transfer ya. 80% berhasil diselesaikan dan ditransfer. Berarti B6 kali 80%. Lalu teman-teman bisa hitung dari sini. Ini kan 100 tambah 400 ya. Ini kan yang ditransfernya dari beginning WP 100, dari static and complete 400. Berarti 100 tambah 400 berapa? 500 ya. Maka di sini teman-teman akan ketemu angkanya berapa? 500. 100 tambah 400 atau B6 kali 80%. Sama aja. Ujung-ujungnya tuh account for-nya 700 ya. Nah, yang berikutnya from beginning WP itu udah pasti teman-teman, kita from beginning WP langsung kita pakai sepenuhnya. Maka from beginning WP 200 itu udah pasti. Nah, kita lihat ya. Sedangkan 600 unit berhasil diselesaikan dan ditransfer ke departemen finishing. Artinya 600 unit yang kita transfer. Nah, dari beginning WP 200, maka static and complete-nya adalah 400. Dapat dari mana? 600 dikurangi 200 ya, teman-teman bisa lihat ya. 600 dikurangi 200, maka dapat hasilnya 400 ya. Untuk normal spoiler, kita lihat dulu WP ending-nya dulu ya. Dan 10%, ini ada kata 10% dari total yang dikerjakan hanya dapat diselesaikan sampai 10%. Berarti kan 10% dari total yang dikerjakan itu penyelesaiannya hanya 90%. Jadi udah selesai belum? Belum selesai. Ingat, kalau belum 100% itu belum selesai. Kalau belum selesai akan menjadi apa? WIP ending ya. 10%-nya menjadi WIP ending. 10% dari total yang dikerjakan. Maka 10% teman-teman kalikan 700 itu 70. Itu akan menjadi WIP ending. Nah, maka untuk nomor untuk spoilernya teman-teman tinggal kurangin aja. 700 dikurangi 400 dikurangi 200 dikurangi 70 kalikan. Kan 2/3-nya karena pekerja baru. Karena pekerja baru di departemen pengecetan belum terlatih. Artinya apa? Pekerja baru. Berarti karena faktor manusia. Human error. Kalau human error, berarti 2/3-nya ini termasuk ke dalam apa? Abnormal spoilage ya. Kan pekerja baru kurang terlatih. Berarti itu human error. Maka 2/3-nya masuk ke abnormal. Nih, kalikan 2/3. Kalau yang normal, berarti sisanya seperti 3 ya. Teman-teman nggak usah khawatir kalau untuk transfer in itu teman-teman tinggal salin aja nih angkanya. Yang from beginning WIP itu kosongin aja. Transfer in nggak mungkin ada from beginning WIP. Ingat, transfer in nggak mungkin ada from beginning WIP. Maka teman-teman langsung aja dari yang stated and complete sampai WP ending itu transfer in tinggal salin aja. 400, 10, 20, 70 itu tinggal disalin plug. Nah, lalu untuk yang DM teman-teman kita lihat ya. Dia tambahin DM-nya di level berapa nih? Direct material ditambahkan ketika proses produksi mencapai 70%. Conversion cost-nya sepanjang proses produksi. Nah, WP beginning kita ada di level 80. Berarti udah pernah ditambahin DM gak? WP beginning kita di level 80. Otomatis sudah kena DM di periode sebelumnya. Gampangnya gitu ya teman-teman ya. Sekarang kan kita di level 80. Sedangkan penambahan DM 70. Berarti sudah ditambahin DM di periode sebelumnya. Makanya di sini DM-nya 0. Nah, CC-nya itu tinggal selesain aja. 100% dikurang 80%, hasilnya 20%. Tinggal 20% teman-teman kalikan 200. Angkanya 40 ya. Kalau untuk stated and complete teman-teman tinggal salin aja. DM-nya sama CC-nya tetap sama 400 ya. Nah, untuk yang spoiler tadi teman-teman udah tahu ya bahwa inspeksi dilakukan 10% sebelum DM ditambahkan. Berarti belum sempat ditambahkan DM. Maka baik spoiler yang normal maupun yang abnormal, DM-nya 0. Kenapa? Belum ditambahkan DM ketika inspeksi dilakukan. Untuk conversion cost ya, teman-teman gampang. Kan 10% sebelumnya ya. Berarti inspeksinya di level berapa? Di
DM-nya kan ditambahkan 70%, inspeksi itu 10% sebelum DM, berarti di level 60%. Maka 60% kalikan 10, 6. 60% kalikan 20, 12. Gitu aja ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ending dikasih tahu 10% dari total dikerjakan hanya dapat diselesaikan sampai 90%. Berarti ini belum beres kan? Ini akan menjadi WIPN ending sebesar 90%. Nah, di level 90%, DM kita udah ditambahin belum? DM itu ditambahkan di 70%. Berarti kalau udah 90%, pasti sepenuhnya sudah ditambahkan. Maka DM-nya tinggal kamu salin aja 100%, sama dengan 70. Nah, kalau conversion cost-nya baru 90% kalikan 70, hasilnya 63. Habis itu tinggal kamu totalin ya. Transfer ini 500, equivalent unit dapat 70, conversion cost-nya 521. Nah, berikutnya teman-teman tinggal hitung nih WP beginning, cost edit, sama total cost to account for-nya ya. Transfer in yang beginning teman-teman ambil nih, yang beginning WP 201 ya. Terus DM 227 ya. Conversion cost 332.500 ya. Nah, cost edit and current period transfer ini kan udah tanya dapat dari mana nih teman-teman, yang saya kuningin warna merah 224 total cost of unit complete yang sudah ditambahkan nomor pellets. Maka masukin transfer ini ya di periode ini 224, DM-nya 188, CC-nya 260.500, totalnya 672.500. Teman-teman tinggal totalin. Jangan lupa cost edit karena dia menggunakan metodenya FIFO, maka lagi-lagi yang boleh dipakai adalah yang ini aja. Ya, teman-teman masukin angka 224, 188 sama 260.500. Begini WP-nya jangan dipakai karena kan dia menggunakan FIFO. Jadi waktu menghitung equivalent unit cukup yang di periode saat ini aja. Teman-teman bagi equivalentnya 500, 470 sama 521. Hasilnya 448, 400 dan 500 ya. Nah, step terakhir teman-teman tinggal kalikan aja. Untuk yang beginning WP teman-teman salin nih ya. 760, 215, 322.500 ini teman-teman salin yang mana? Nih, yang atas nih. Yang beginning WP 760.500, 201, 227 sama 332.500. Yang saya kasih warna merah. Nah, ini samain karena kan FIFO. Jadi kita tidak melakukan average. Jadi ini disalin 760.500, 201, 227 dan 332.500. Nah, jangan lupa ada cost editnya. Cost editnya dapat dari mana kok? Dapat dari lihat di tabel. Nih, conversion cost kita 40 ya, teman-teman ya. Maka teman-teman kamu kalikan nih 40 ini teman-teman kalikan dengan 500. Dapat hasilnya 20.000, maka ditambahkan 20.000 ya. Berikutnya stated and complete. Nah, itu teman-teman tinggal gampang lah ya. Berarti kan baik TI-nya apa? 400 kalikan 500 400 dikalikan nih 400 kalikan 448 nih 448 ya equivalent unitnya. Terus ini 400 kalikan 400, terus ini 400 kalikan 500. Nah, untuk nomor spoilernya juga sama 10 kalikan equivalentnya 448, terus strip ya nggak ada, terus 6 CC nya 6 kalikan 500 maka dapat 3000. Nah, ini teman-teman tinggal total. Setelah ditotal, nomor spoiler masukin ke total cost of unit complete and transfer out karena dia kan masih ada departemen 3. Nah, habis itu baru masukin abnormal spoiler. Caranya sama ya kayak tadi ya. 20 tinggal teman-teman kalikan 448. Lalu 12, nih 12 ya. Teman-teman kalikan 500. Teman-teman bisa lihat lah rumusnya ya, bisa ditelusuri. Nah, WP endingnya 360. Ini dapat dari mana nih? 70 ya. 70 Anda kalikan 448. 70 kalikan 400. 63 kalikan 500. Nah, terakhir tinggal di total. Ujung-ujungnya yang terakhir ini hasilnya harus sama. Total cost accounted for sama total cost to account for harus sama. Nah, intinya harus sama. Kalau sama berarti jawaban teman-teman ya bisa dikatakan sudah hampir pasti benar lah.
80% atau 70% udah pasti benar. Oke, baik, jadi ini sekian ya teman-teman video part 1 saya. Untuk pembahasan soal 3 dan 4 akan saya lanjutkan dalam video saya yang part 2 atau video saya yang kedua. Terima kasih.